Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam fotokopi, cetak biru, dan sukses selalu. Hari ini saya berhasil, insya Allah, fotokopi dan cetak biru memenangkan satu buah ponsel episode ke-17. Tapi jangan salah ya, 7 kali send atau kirim jawaban yang ke-7 kali. Jadi 1 kali saya berusaha, 2 kali saya berusaha, pantang menyerah. Terus saya berusaha untuk menonton dan mencari jawaban. Terima kasih kepada CHAO Official dan host yang luar biasa yang sudah mau berbagi, menebar kebaikan ke seluruh Nusantara. Buat teman-teman siapapun dimanapun berada, semua punya kesempatan untuk fotokopi dan cetak biru menang. Sini hadiahnya banyak loh. Ada UMKM, ada beasiswa, ada sepeda motor, ada rumah, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan pernah menyerah, jangan mudah putus asa, tetap semangat. Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini, kita mengundang saudari Ibu Triviani Boru Pohan Dimanjuntak SH dengan profesi Ketua RT 009 RW 002 Kelurahan Pademangan Timur. Mari mendengar ceritanya dan berbagi kebahagiaan. Tetaplah di sini bersama Chow. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar atau pikiran fisik. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru, pikiran sadar atau pikiran fisik. Manusia pada dasarnya terdiri dari 3 macam pikiran, yaitu 1. Pikiran sadar atau pikiran fisik. 2. Pikiran jiwa
atau pikiran intuisi. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik karena punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak karena punya otak. Juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi masuk akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Pikiran sadar, cara kerjanya adalah menggunakan alat fotokopi atau alat komunikasi, yaitu 5 indera. Yang pertama, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium atau membau, 4. Mulut atau lidah untuk mengecap dan berbicara, 5. Kulit untuk merasa. Merasa atau perasaan itu dibagi menjadi 2, itu perasaan fisik dan non-fisik. Nah, fisik itu bisa dilihat, non-fisik itu tidak bisa dilihat. Nah, pikiran fisik menggunakan alat komunikasi 5 indera atau pancar indera adalah melakukan fotokopi. Nah, hasil fotokopi itu diidentifikasi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok positif negatif, baik buruk, baik jelek, yang disebut polaritas atau dualitas. Lalu dicetak biru, disimpan dalam memori otak dan memori jiwa. Nah, sebelum kita lanjut, proses fotokopi menggunakan 5 indera itu, makanya pada dasarnya apabila manusia menggunakan pikiran sadar atau fisik disebut robot hidup atau biorobot fotokopi. Ibu Ria setuju? Ya, Setuju. Alasannya apa, Ibu Ria? cetak birunya kan kita harus lebih baik, dengan impian kita lebih tinggi ya, mau kemana gitu kan. Itu kan kita berdasarkan pikiran kita, hati kita pengen ke sana ya kan. Kalau misalnya bukan robotnya aja gitu, kita nggak mempunyai keinginan apa-apa gitu. Ya oke, baik Bu, kalau memang begitu. Jadi begini, pengertian robot itu kalau pikiran sadar atau pikiran fisik, selama belum ada fotokopinya, Oh, Ibu tidak bisa menjawab. ya, Ya, butuh fotokopi dulu Iya. ya. Kecuali Ibu menggunakan pikiran intuisi atau pikiran jiwa atau pikiran roh, itu tidak perlu fotokopi. Otomatis bisa menjawab. Oke, kita lanjut ke proses fotokopi identifikasi cetak biru. Disebut 1 adalah masuk akal atau keyakinan atau kepercayaan 1. Yang kedua disebut masuk akal atau masuk logika. Yang ketiga disebut iman atau beriman dalam beragama. Keempat adalah pola pikir. Kelima adalah paradigma. Keenam mindset. Dan ketujuh karakter. Ya. Nah, semua proses fotokopi itu disebut belajar, bahasa populernya atau bahasa bakunya. Jadi seorang anak sekolah itu adalah belajar atau fotokopi ya. Nah, pikiran yang kedua adalah pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan. Ya, pakai perasaan. Jadi tidak fotokopi. Nah, seseorang yang sudah bisa menggunakan pikiran intuisi atau pikiran jiwa biasanya kreatif. Dan atau disebut jenius. Nah, salah satu orang di dunia yang terkenal menggunakan pikiran intuisi dan disebut jenius adalah Albert Einstein. Nah, beliau mempunyai 3 kutipan yang selalu saya sampaikan di dalam podcast video yang terdahulu, yang perdana, yaitu Bang Bewok. 1. Pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Kedua, manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. 3.
Jenius adalah 1% bakat atau talenta dan 90% kerja keras. Ya, saya kutip dalam tanda kurung cerdas. Gitu. Cerdas, ya. Nah, yang ketiga adalah pikiran roh. Alat komunikasinya adalah perasaan. Persis sama dengan pikiran jiwa atau intuisi adalah perasaan. Pikiran roh sering juga disebut hati nurani, disingkat HN. Apabila seseorang yang mampu menggunakan pikiran roh pasti disebut super jenius. Nah, ada manusia yang sudah menggunakan pikiran roh itu sangat terbatas ya. Tapi saya tidak akan menyebutkan namanya ya, biar aja pemirsa yang mencari tahu ya. Oke, kita masuk ke topik yang kedua adalah bahagia. Nah, Bu Ria, Ya, apakah saat ini bahagia? bahagia. Nah, apa alasannya? Bahagia karena punya keluarga, punya anak, Oke, terus apa lagi? punya cucu yang Iya, manis, yang bagus. lucu. Heeh. Semuanya apa kita rasakan dengan senang hati kita kerjakan selama ini gitu. Sebenarnya bahagia itu sederhana ya. Saya akan bagi tips sedikit aja Ibu Ria, coba tolong matanya dipejamkan coba. Bisa lihat apa? Nggak ada Nggak gelap. Oke, sekarang Ibu bisa lihat apa aja? semuanya. Iya. Nah, harusnya bersyukur, bahagia. Bahagia. Nah, itulah bahagia. Iya, Dengan syukur. bersyukur dalam apa? Dalam bersyukur apa yang Dalam segala hal. iya betul. Ya, tadi saya ada bicara polaritas. Memang saya nggak tuntas bicara polaritas ya. Kalau Ibu nonton video saya dari 1 sampai ke 30, Ibu akan paham tentang polaritas. Ya, oke, kita tidak bahas di sini. Nah, kita bicara bahagia ya hanya dengan Syukur. berikutnya lagi, yang ketiga adalah sukses. Nah, Ibu sekarang udah sukses belum? Merasa sukses ya, Oke, sukses nah, dalam sukses. keluarga ya, Iya. anak-anak udah bisa selesai sekolah, menikah, walaupun masih ada tinggal 1 ya Pak. Ya. Nah, yang belum sukses Ibu apa? Yang belum sukses. Ada nggak Ibu yang punya cita-cita, keinginan yang belum sukses sampai sekarang? Ya pengennya sih bahagia sama maksudnya sukses dalam segala hal ya, anak-anak bisa mandiri lah gitu. Oh, jadi Ibu punya cita-cita, Cita-cita, keinginan anak-anak itu mandiri. Mandiri. Yang anak Ibu berapa? 2. Oke, 2 belum. Jadi belum mandiri? Ya dalam arti kata ya masih sama lah. Oke. Nanti Ibu tolong ceritakan ini tentang sukses ya. Ya, Setiap orang, setiap saat selalu sukses sesuai dengan cetak birunya. Jadi dengan cetak biru dijamin pasti sukses selalu. Kata sukses sudah disalahartikan hanya untuk pencapaian seseorang dengan tingkat material, yaitu kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Padahal setiap pencapaian apapun yang dilakukan siapapun sudah dapat dikatakan sukses. ya. Misalnya Ibu Ria tadi pagi atau kemarin punya niat datang ke sini ke studio Ciao untuk wawancara podcast. Ternyata udah sukses sampai sini. Ya. Coba kalau nggak sampai sini, sukses nggak? Enggak. Sukses juga. Sukses juga, Sukses ya. apa? Apa tuh? Sukses tidak sampai gitu loh. Oke, kita ke berikutnya adalah cerita pengalaman narasumber. Oke. Nah, silakan Bu Ria ceritakan lahir di mana, kapan, kedua orang tuanya namanya siapa, pendidikan dari SD sampai selesai. Terakhir, dan berkeluarga, nikah di tahun berapa, ketemu di mana, mantan pacarnya, lalu punya anak berapa, sampai sekarang anaknya berapa, dan punya cucu berapa, sampai profesi terakhir adalah Ketua RT 009 RW 002. Ya, silakan Ibu. Halo, ciao. Nama saya Trivia Riani, lebih dipanggilnya dengan Ria ya, atau Mbak Ria, Kak Ria, atau Ibu Ria dan Bu RT gitu. Karena saya sebagai Bu RT 009 RW 02 Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara. Nah, saya lahir tanggal 7 April 1963, berarti hampir 63 tahun umur saya sekarang ini. Saya lahir di Jakarta.
Ibu saya bernama Ros Mulyana, waktu itu terkenal di Pademangan ya, dia sebagai kepala sekolah SD, yang paling ngetop dulu dari zaman di Pademangan, ya kan. Nah terus papa saya itu, ibu saya ini orang Batak juga, dia Boru Siregar. Nah papa saya ini adalah orang Batak juga, tapi pada merantau di Jakarta ya, dia Pohan Simbanjuntak gitu. Nah, jadi lahir dari kedua orang tua saya Tapanuli Tengah ya, Sibolga gitu. Tapi kita lahir di Jakarta dan orang tua juga memang sudah di Jakarta gitu. Nah, terus saya di SD, saya sekolah di SDN 01, saya di TK juga di Pademangan. Jadi saya memang lahir benar-benar orang Pademangan asli deh, walaupun tidak lahir di sini ya, di Pademangan, lahir di Budi Kemuliaan, Petojo, Jakarta Pusat. Tapi setelah itu saya diboyong ke Pademangan sampai saat sekarang ini loh. Ya. Bos, nah, Pak Narto. Nah, jadi dari kecil saya SD di TK juga di Pademangan, SD di Pademangan, sampai selesai SMP pun di SMP 42 di Pademangan, dan terakhir di SMA 40 ya kan. Nah, saya di SMA 40 tamat tahun 1981 ya kan. Nah setelah itu saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia UKI, ambil fakultas hukum. Di fakultas hukum kebetulan kakak-kakak saya juga tamatan dari UKI semua, pedagogik. Kakak saya yang pertama namanya Siska, tamatan pedagogik, dan Sylvia juga yang kedua, dia tamatan ekonomi di UKI. Kita nih anak-anak UKI di Universitas UKI, dan saya sendiri ambil sarjana hukumnya pun di UKI. Nah, terus adik saya pun Porina, dia juga anak UKI di sastra Inggris. Hanya adik saya lah yang satu Darwin Pohan Simbanjuntak itu dia di UPN, ya kan. Jadi kita 4 bersaudara, perempuan 1, adik saya laki-laki Darwin Pohan, laki-laki sudah meninggal kemarin di tahun 2021. Jadi selama ini ya kita sekolah tuh di lingkungan di SMA 81 inilah kebetulan saya ketemu dengan mantan saya ya kan, Pak Sumarna. Dia sebagai ketua OSIS di zaman angkatan kita dulu ya kan 1981. Nah, dia begitu berjuang untuk mendapatkan saya sampai saya pacaran tuh Pak 10 tahun sama beliau, karena dia begitu gigih kekeh selalu nyantronin saya terus sampai saya di UKI. Jadi sampai saya kerja gitu kan, dia terus tetap ini ikut selalu datang ke saya terus, walaupun keluarga saya tadi awalnya tidak setuju. Kami biastrik pacarannya selama 10 tahun gitu. Tapi alhamdulillah kami jadi karena kekehnya dia, padahal banyak sekali yang melirik saya di UKI. Ya kan sampai saya tuh tidak meneruskan sekolah saya tuh mau ambil hukum perdata dan sebagainya, karena ya itulah terbentur karena pacaran ya kan, karena dia juga sampai meninggalkan kuliahnya, harusnya terkirim, dia kan kuliahnya di ini ya Pak APDN ya, agraria. Nah, karena kebetulan abangnya bekerja di Departemen Dalam Negeri. Jadi ada sekolah itu untuk agraria. Dia harus dikirim ke Bengkulu. Tapi dia nggak mau, tetap di Jakarta. Dia meninggalkan kuliahnya itu demi saya, ya kan. Sampai dia nggak sampai selesai lah, dia punya sarjananya sekuliahnya. Akhirnya dia bekerja di swasta, di Transfarma bertahun-tahun gitu untuk menabung dan menikahi saya. Nah, setelah 10 tahun kita pacaran, akhirnya kita menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Namanya pertama anak saya yang udah umur sekarang 34 tahun, Raden Reja Rinaldo, laki-laki. Mempunyai anak dari Reja Rinaldo dan Pamela. Kebetulan tahun 2024 ini istrinya meninggal, jadi meninggalkan cucu lah ya untuk saya nih 2 orang anak dari Reja ya kan, yang masih umur 9 tahun dan 4 tahun. Nah yang kedua anak saya
apa namanya, Rininta Anggita Novriani. Dia sudah menyelesaikan kuliahnya di Gunadarma ya kan, di Gunadarma S1-nya yang sekarang masih bekerja di Sunter dan belum menikah, rencana insya Allah jodohnya ada di tahun ini ya Pak ya. Nah itulah yang masih mengganjal di saya, yang belum terselesaikan ya kan. Nah Rejah ini juga sudah selesai kuliahnya di apa namanya di Mercu Buana, dia ambil broadcast kebetulan gitu. Tapi dia masih sekarang karena dia sudah tidak ada istrinya, jadi dia tetap masih bersama dengan saya dan saya yang mengurus kedua cucunya itu. Itulah. Mm-mm. Ya terus suami saya ini juga sudah meninggal kebetulan di tahun 2020. Karena yang kemarin itu ya dia meninggal karena penyakit jantung. Ya dia untungnya dia meninggalkan saya setelah anak-anak semua sudah selesai kuliah dan sudah menikah dan mempunyai cucu. Itulah yang masih saya merasa bangga dengan suami saya karena perjuangannya itu dia telah memberikan saya yang tidak dari nol gitu loh ya kan, masih ada lah yang kita bisa banggakan gitu loh. Nah, ya itulah sekedar pekerjaannya, sekedar apa ya namanya latar belakang kehidupan saya waktu itu bekerja untuk pekerjaan saya bekerja waktu itu di ASEAN Motor. Bukan manajer apa namanya ya, memimpin suatu perusahaan di ASEAN Motor. Saya berpindah-pindah di Kramat Jati, Samanhudi, Gajah Mada gitu ya kan, pegang showroom. Jadi memang nggak bidang saya sebenarnya. Ya saya kan anak sarjana hukum, tapi karena ya mencong mungkin rezeki dan nasibnya di situ kali ya. Jadi saya berkecimpung di situ untuk kepala showroom. Di situ sampai bertahun-tahun, sampai terakhir saya di mana tuh di Tanjung Priuk, di Jalan Engganu. Setelah suami saya 10 tahun sakit, akhirnya saya resign. Saya lebih fokus ke suami. Walaupun karena pada waktu itu suami juga kan masih sakit, juga masih bekerja tuh ya di Transparma, dia begitu gigih sana sini ya kan, di perusahaannya masuk perusahaan terbaik lah ya, maksudnya dia karyawan terbaik di Transparma gitu. Tapi setelah 10 tahun kemudian dia itu sakit, jadi dia resign dengan untuk mata pencarian kami dengan biro jasa. Sampai sekarang akhirnya saya, karena dia itu juga orangnya terampil dan juga apa namanya bergaulnya inilah gitu ya, familiar, dia akhirnya dia terpilih lah sebagai ketua RT sampai sebelum dia meninggal ya, kalau nggak salah berapa periode, hampir 10 periode. 10 luar biasa ya. Hampir ya. Setelah meninggal akhirnya saya lah yang menggantikan karena saya sekretarisnya. Itu cerita dari kenapa saya jadi ketua RT. Ya, luar biasa. Ya. Jadi mantep. Jadi setelah saya jadi sekretaris akhirnya saya menggantikan dia ya, apa kalau dibilangnya ya, PLT gitu ya, penggantinya. Akhirnya di tahun berikutnya ada pemilihan RT, saya disuruh mencalonkan dengan walaupun ada calonnya, tapi ternyata saya berhasil di periode pertama, dan periode kedua ini pun saya juga masih menjabat. Jadi baru 2 periode. Menjadi sebagai ketua RT Bu RT lah ya sekarang ini ya, jadi Bu RT di RT 009 RW 02. Itulah pengalaman saya sekarang jadi ketua RT Bu RT
ada suka dukanya nih. Ya, silakan Ibu, Bu Ria Kita ceritakan. terus aja nih ya. Ya, ceritakan ya. Nah, mantap itu. Warganya ingin mendengarkan Iya, suka dukanya supaya warganya Amin. merasakan, oh Bu RT kita ini sukanya ini, dukanya ini. Ya, silakan Bu. Sukanya ya senang sih, saya merasa dihargai, masih dipercayai dengan warga kita, ya kan. Apa yang kita inginkan mereka support, mendukung gitu kan. Itulah jadi ada kebanggaan lah sebagai Ibu RT mengurus warganya yang baik-baik di RT 09 ini, ya kan. Baik untuk masalah yang urgent maupun apa, mereka selalu mendukung saya gitu. Nah, dukanya kalau kita lagi tengah malam nih, Pak, kira-kira Bu ada ini warga meninggal atau ada yang harus perlu sakit gitu, perlu ambulan dan sebagainya gitu ya, itu dukanya. Jadi kita malam-malam pintu diketok, harus juga mendatangi, ada yang keributan, kita harus ke tempat itu sebenarnya itu aja sih. yang bisa saya jelasin gitu ya. Semoganya nanti ke depannya saya lebih baik lagi gitu untuk bisa ngebimbing warga kita dan saya menjalani dengan ikhlas dan tulus. Jadi maaf Ibu udah dua periode ya. Jadi kalau misalnya andaikan warganya tetap memilih Ibu terus seperti mantan almarhum suami sampai 10 periode loh. Jadi Ibu calon tunggal atau calon terpopuler gimana Ibu Ria? Hah? Pada kemarin ini aklamasi ya tahun tunggal ya nggak? Jadi aklamasi juga ya. Iya. Luar biasa, ini bisa sampai Amin. berapa periode ini Ya ya? kalau masih dipercayain ya, panjang umur, sehat Bu Iya, RT-nya ya oke. kan. Halo, seneng deh Ya, sama warga. maaf Bu Ria, Iya. saya lihat dari cerita dari SD, SMP, SMA sampai kuliah sarjana hukum ya, lulus sarjana hukum, itu cita-citanya Ibu cetak birunya itu sebenarnya ingin jadi apa gitu loh, ngambil sarjana hukum itu. Sebenarnya cetak birunya saya ingin jadi dokter. Ingin jadi dokter, wah jadi dokter ya. Dari kecil itu ingin jadi dokter. Jadi dokter. Cita-citanya. Cita-citanya jadi Tapi dokter, jadi pragawati gitu lah. Oh, Pragawati ya, dua ya, dokter, Dua. Cita-cita ya. Mama Pragawati. Tapi kenyata akhirnya jadi sarjana hukum, jadi ibu rumah tangga, dan terakhir jadi ketua RT. Apakah ada cetak biru jadi RW, jadi lurah, atau jadi wali kota gitu? Ya insya Allah itu ya. Hah? Insya Allah Oh, ya insya namanya. Allah. Ya itu, sekarang tinggal dicetak aja Ibu. Oke. Ya rahasianya kan ilmu fotokopi dan cetak birunya udah dibagikan. Ada yang ingin saya nanyakan juga satu. Iya. Anak yang keberapa tuh yang pertama yang meninggal ya? Ya Itu laki-laki ya? Anak saya laki-laki, mantu saya jadi yang meninggal. Yang meninggal? Mantu perempuan. Oh, sorry. Anaknya masih hidup ya. Menantu yang perempuan yang meninggal. Itu sakit apa? Sakit GERD kayaknya. Hah? Lambung. GERD. Oh, meninggalnya Akhir GERD jantung. lambungnya. Oke, cukup jelas lah ya. Oke, ini kalau memang begitu, sekarang kan Ibu punya cetak biru, ingin cita-cita ya, cita-cita jadi dokter dan pragawati ya. Oke, jadi modeling ya. Oke. Nah, kenapa tidak terjadi? Itu ada penyebabnya Bu. Nah, artinya apa penyebabnya nggak jadi kenapa? Ya gini ya, pada waktu itu kan namanya kita SMA ya, kita masih pacaran ya kan. Terus mantan suami lah ya, kamu begini aja, gini gitu. Jadi sarjana hukum aja, jadi pengacara, jadi gini nanti kamu jadi bisa nanganin itulah ya. Oh, jadi tetap dulu pengen jadi dokter atau jadi model? Keinginan. Iya ada. Tapi orang tua melarang nggak? Ya kalau dokter kita kan dulu mikirnya ya mama perjuangan anak kan 5 ya. Jadi kayaknya kalau ke dokter tuh banyak banget yang harus biayanya pengeluaran. Jadi kita kan harus tahu diri lah kasarnya ya. Adik harus ada kan, kakak kita jadi di atas gitu ya. Kan. Jadi pertimbangannya itu ya. Yang kedua modeling. Karena mantan suami yang mantan suami bukan mantan pacar
almarhum Almarhum Pak suami. Sumarna Iya. itu kan cemburu sekali. Jadi kan kita nggak bisa. Cemburu kali ya. Luar biasa. Oh, cemburu. Berarti Ibu cerita Protektif. tentang apa? Tentang apa ya? Bahasanya apa ya? Anak muda zaman dulu itu apa? Cinta mencari apa sih? Arjuna mencari cinta ya. Sampai 10 tahun gitu loh. Iya. Nah, ngejarnya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya dulu maaf Ibu Ria itu ada nggak terbetik cinta atau nggak tertarik, tapi karena kejarnya luar biasa akhirnya lulu gitu lah ya. Terus mengenai kesetiaan suami, apakah memang itu belahan jiwa kali ya? belahan jiwa. Hah? Jadi ya begitulah. Hah? Pak Narto, jadi selama kita namanya udah cinta ya, deket, jadi rasa sayang gitu Ya. kan. Jadi tak merasa kehilangan belahan jiwa kita hilang kayak gimana ya gitu Oke. rasanya ya kan. Nah itulah saya tuh selama kehilangan beliau juga 3 bulan seperti bingung Ya. karena semua fasilitas dia semua yang Oke. memanjakan saya gitu Oke, loh oke, kasarnya ya. oke. Jadi kita kayak kehilangan pegangan. Ya, ya, Heeh, ya. kehilangan pegangan, bingung. Sempat saya buka toko Oke. segitu ya kan, untuk menghibur diri, tapi kemudian saya tutup kembali karena mantu meninggal. Jadi sekarang keadaan seperti ini karena memang beliau tuh semua apa-apa dia. Ya, ya, Walaupun kita lebih tinggi kedudukannya gitu di dalam hal apa gitu, tapi dia harus tinggi dari saya gitu, nggak mau didahului Oke, gitu. oke. Dia itu orangnya sangat protektif, ini nggak bisa itu ini gitu. Kita sebagai perempuan kan harus mengikuti Ya. gitu aluran suami Oke, gitu. oke. Jadi makanya sampai nggak tercapai apa yang kita ingin, Tagawati lah, mau beginilah, mau begono lah. Ya, banyak pertimbangan Pertimbangan. alasan-alasannya ya. Iya. Oke. Terus selama Ibu kenal mantan suami ya, almarhum dari SD SMP sebelum SMA itu punya idola laki-laki nggak? Sebenarnya Atau ada yang mengejar Ibu gitu? ada. Oh, ada juga. Ada kakak ya pernah mengenalkan saya seorang dokter gitu Ya. kan. Tapi ya nggak gimana ya. Saya berpikirnya karena ada yang di depan mata gitu kayaknya gimana jadi lupa lagi sama yang dijodoh-jodohin gitu. Ada sempat hampir Oh, mau jadi ada yang Ya, dijodohin dari keluarga besar gitu. dari kakak, dari anak-anak Uki Oke, lah oke, gitu oke. ya Oh, kan. kakak. Anak-anak Uki Pak ke dokter Ya. aja begini kamu sama dia aja Ya, kakak ya. tuh kan. Lalu gitu-gituin ya. Tapi namanya jodoh kali ya, nggak Ya. jodoh juga ya. Karena orang kaya, mungkin saya mikir lagi ya. Saya sama dia anak mami gitu. Nanti Ya. gimana saya juga nggak ngerti gitu kan. Itu pertimbangan itu ada loh. Jadi jodohnya bukan di tangan Hansip gitu ya. Nah, iya, jadi pertimbangan itu ada. Sebenarnya ya kalau memang mau diturutin ya mungkin bisa ya, tapi karena ada pertimbangan lain kali ya. Dan dia selalu mengejar saya terus karena dari saya SMA semua ulangan maupun kita dalam hal membahas skripsi apa dia yang buatin. Oke. Jadi segitunya. Posma ya kalau dulu ya segala cicek lah, perempuan laki dia yang cariin tuh pakai jenggol-jenggol kita zaman begitu dia yang nganterin tuh sampai saya sarjana pun dia Iya, yang ini. oke. Jadi begitu ininya gitu. Begitu konten ya, Nah, perhatiannya ya. jadi Akhirnya saya nggak bisa yang bergeming. keras lagi lama-lama lulu juga ya. lulu juga. Istilah apa? Sekeras-kerasnya batu juga berlubang karena apa? Karena Air airnya titis, yang teteh terus akhirnya berlubang juga Iya. ya. Gitu kan gitu. Iya. Oke, podcast kita sebentar lagi kita akhirin Bu Iya, Ria. iya. Apa yang sebelum menikah dengan almarhum R. Sumarna ya, apakah keluarga besar Ibu Ria itu awalnya setuju apa menolak awalnya? itulah jadinya, makanya saya tuh sempat pacaran lama itu karena mama saya kan melihat keluarga ya kan, babat bibitnya gitu kan. Mungkin karena almarhum ini udah anak yatim piatu, jadi dia ada Anak yatim. yatim Oke. piatu Oh, juga oke. jadi ya kan. Oh. Ya jadi dia dia
5 tahun bapaknya meninggal, ibu 3 minggu dia lahir, ibunya meninggal. Oke. Gitu. Jadi kan benar jadi dari pintu ke pintu lah ya kasarnya kalau dari dulu ya. Maksudnya ke tangan saudara, bla bla bla. Makanya sempet dia sekolahnya pun berbeda dengan saya, 4 tahun. Jadi sebenarnya umurnya jadinya lebih tuaan dari saya gitu. Itulah jadi orang tua tuh sempat nggak setuju. Akhirnya Akhirnya direstuin juga dengan kan. alasan apa? Dengan alasan ya karena pernah ada terjadi keributan kalau nggak salah dengan telepon. Telepon kan kita pakai kode ya kalau Iya. waktu itu ya. Kita Kode. telepon pakai kode. Akhirnya dengan beraninya dia datang ke rumah. Ngancem? Bukan Nggak. ngancem. Karena yang kebetulan yang nerima telepon itu adalah teman adik saya. Oke. Karena kita di situ buka les bahasa Inggris, dia yang nerima telepon kayak marah-marah begitu, akhirnya ribut lah di situ. Akhirnya dia nyamperin ke rumah saya, Iya. ketemulah papa saya. Di situlah dia terus terang, akhirnya cecer gitu. Om saya mau kok, saya mau melamar anak om sebenarnya begitu, bla 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 begini begono lah ya namanya Iya, ya iya, seperti iya. itu. Akhirnya papa namanya laki-laki, ada laki-laki yang gentle ngomong kayak gitu, mau nggak mau papa saya luluh. Oke, Disitulah oke. dia papa saya tuh membesarkan hati mama saya. Oke, Gitu. Akhirnya ya. jadi juga lah kita menikah gitu. Oke, baik. Kejadiannya. Mantap deh kalau gitu. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini sudah waktunya. Iya. Silakan Bu Ria mau menyampaikan pesan kepada pemirsa seluruh Nusantara ya, atau ke warga khususnya untuk RT 009 RW 002 Kelurahan Pademangan Timur. Silakan Bu Ria. Halo wargaku RT 09 RW 02 Kelurahan Pademangan Timur Jakarta Utara, tolong subscribe ya ini CAHO kita ini supaya banyak penontonnya dan semoga kalian semua tetap mencintai saya sebagai RT-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ria.